Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman sehat walafiat. Kembali lagi di channel kami English Corner TV. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik grammar. Topiknya seperti apa? Nanti akan saya beritahu. Pertama, tetap dukung channel kami agar kami tidak lelah dalam menampilkan konten-konten bahasa Inggris yang bermanfaat bagi teman-teman dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Teman-teman, topik bahasan kita pada kesempatan ini yaitu tentang simple past tense, waktu lampau yang sederhana. Berkaitan dengan topik ini, kita akan membahas pola dan juga kegunaan dari simple past tense. Are you ready? Here we go. Teman-teman, terkait pola kalimat dalam simple past tense, kita awali dengan pola kalimat positif. Pola kalimat positif dalam simple past tense secara umum seperti ini. Subject diikuti oleh verb to. Detailnya seperti ini. Untuk subjek I, he, she, it, you, we, they itu akan diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. Di sini saya contohkan ada went, bought, dan played. Contoh dalam kalimatnya sebagai berikut. Yang pertama, we went on a picnic last weekend. We went on a picnic last weekend. Kami pergi piknik di akhir minggu yang lalu. Second, they played soccer last Saturday. They played soccer last Saturday. Mereka bermain sepak bola pada hari Sabtu yang lalu. Untuk hal ini ada beberapa catatan. Yang pertama, pelajari bentuk kedua dari setiap kata kerja. Karena biasanya kata kerjanya itu ada yang berbentuk regular verb, kata kerja yang beraturan, biasanya yang berakhiran ed, dan ada yang irregular atau yang tidak berakhiran ed. Seperti pada contoh di atas tadi, kata went yang merupakan bentuk kedua dari kata go, dan bought yang merupakan bentuk kedua dari kata kerja bentuk pertama buy merupakan contoh dari irregular verb. Sementara played yang merupakan bentuk kedua dari kata kerja bentuk pertama play itu merupakan kata kerja yang beraturan atau regular verb. Itu catatan pertama. Untuk catatan kedua, keterangan waktu yang lazim untuk simple past tense yaitu yesterday, ago, dan last. Kemudian catatan yang ketiga, untuk kalimat simple past yang tidak menggunakan kata kerja utama, maka kita bisa menggunakan kata kerja bantu, was, dan were. Misalnya pada contoh, I was absent from class yesterday. Sekali lagi, I was absent from class yesterday. Saya absen kemarin. Di sini kita menggunakan kata kerja bantu was karena pada kalimat ini tidak terdapat kata kerja utama. Jadi untuk menghubungkan subjek I dan kata sifat absen, makanya kita pakai kata kerja bantu was. Oke, seperti itu. Jadi demikian pola dan juga contoh dan catatan untuk pola kalimat positif dalam simple past. Sekarang kita beralih ke pola kalimat negatif dari simple past tense. Secara umum, pola kalimat negatif simple past tense sebagai berikut. Subject diikuti oleh did, diikuti oleh not, dan diikuti oleh verb one. Perhatikan di sini kata kerjanya kembali ke kata kerja bentuk pertama karena sudah didahului oleh kata kerja bantu did. Oke? Detailnya seperti ini. Untuk semua subjek I, you, we, they, he, she, it diikuti oleh did not dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Di sini saya contohkan kata kerja go, buy, dan play. Contoh-contoh kalimatnya sebagai berikut.
We did not go on picnic last weekend. We did not go on picnic last weekend. Kami tidak pergi piknik pada akhir minggu yang lalu. Second, they did not play soccer last Saturday. They did not play soccer last Saturday. Mereka tidak bermain sepak bola pada Sabtu lalu. Catatan, untuk kalimat simple past yang tidak menggunakan kata kerja utama, maka bentuk negatifnya menggunakan was not atau were not. Misalnya, I was not absent from class yesterday. I was not absent from class yesterday. Saya tidak absen kemarin. Seperti itulah pola dan juga contoh-contoh kalimat negatif dalam simple past tense. Sekarang kita beralih ke kalimat tanya atau interrogative sentence dari simple past tense. Secara umum, pola kalimat tanya atau interrogative sentence pada simple past sebagai berikut. Did diikuti oleh subjek dan diikuti oleh verb one. Dan jangan lupa untuk membubuhkan tanda tanya ketika kita menulisnya. Detailnya seperti ini. Did diikuti oleh semua subjek. I, you, we, they, he, she, it. Diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Misalnya go, buy, dan play. Contoh-contoh kalimatnya sebagai berikut. Did you go on a picnic last weekend? Did you go on a picnic last weekend? Kalau iya, yes, we did. Kalau tidak, no, we didn't. Next, did they play soccer last Saturday? Did they play soccer last Saturday? Apakah mereka bermain sepak bola Sabtu lalu? Kalau iya, yes, they did. Kalau tidak, no, they didn't. Catatan, sama seperti pola kalimat positif dan pola kalimat negatif, untuk kalimat simple past yang tidak menggunakan kata kerja utama, maka bentuk interrogatifnya menggunakan was atau were. Misalnya, were you absent from class yesterday? Were you absent from class yesterday? Apakah kamu absen kemarin? Kalau ya, yes, I was. Kalau tidak, no, I wasn't. Teman-teman, seperti itu pola dan juga contoh dari kalimat tanya dalam simple past tense. Oke, demikianlah pola kalimat simple past tense mulai dari kalimat positif, kalimat negatif, sampai kalimat tanya. Sekarang kita beralih ke hal yang kedua, yaitu use atau kegunaan dari simple past tense. Kegunaan pertama dari simple past tense yaitu digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi pada waktu tertentu pada waktu lampau. Oke, saya ulangi. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi pada waktu tertentu pada waktu lampau. Perhatikan contoh-contoh berikut. Pertama, she walked to school yesterday. She walked to school yesterday. Dia pergi ke sekolah kemarin. Next, my father bought a new car a week ago. My father bought a new car a week ago. Ayah saya membeli mobil baru seminggu yang lalu. And last, I saw your brother in town when I was there this morning. I saw your brother in town when I was there this morning. Saya melihat saudaramu di kota ketika saya berada di sana tadi pagi. Oke, seperti itu kegunaan pertama dari simple past tense. Menyatakan suatu kegiatan yang terjadi pada waktu tertentu pada waktu lampau. Sekarang kita beralih ke kegunaan yang kedua. Kegunaan kedua dari simple past tense yaitu digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan pada waktu lampau. Perhatikan contoh-contoh berikut. I smoked 20 cigarettes a day till I gave up. I smoked
20 cigarettes a day till I gave up. Saya merokok 20 batang rokok per hari sampai akhirnya saya berhenti. Next, I often went to the nearest beach when I was on vacation. I often went to the nearest beach when I was on vacation. Saya biasa pergi ke pantai ketika saya berlibur. Teman-teman, seperti itulah kegunaan kedua dari simple past tense, yaitu untuk menyatakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan pada waktu lampau. Demikianlah pembahasan kita tentang simple past tense, mulai dari kegunaan dan juga pola atau formula kalimatnya, mulai dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Kalau teman-teman dapati video ini bermanfaat bagi teman-teman, maka jangan lupa untuk tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Akhirnya sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih.